Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu pimpinan pusat Nahdliyah yang sama-sama kita hormati dan cintai, kemudian calon ibu, kemudian pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang Nahdliyah yang ada di tempat niki. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan taufik hidayah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita ke agama yang benar, yaitu agama Islam. Kita akan banyak bersyukur dan banyak berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam yang jahiliyah ke alam yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca selawat tanda syukur kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita, tema Nahdliyah ini adalah temanya bagaimana menjadi anak yang solehah di masa puber. Ya, hebat sekali nih temanya di masa puber. Nah, masa puber itu bagaimana supaya anak-anak, terutama ini Nahdliyah, santri-santri yang baru masuk SMP, itu puber pertamanya, malah yang akan dituju sama Nahdliyah ini. Alhamdulillah anak-anak kita dari Nahdliyah sudah mulai pikirannya jauh memikirkan generasi sebelum Nahdliyah, yaitu calon-calon Nahdliyah. Kalau masih sekolah ini calon-calon Nahdliyah yang akan kita bahas dengan apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Semuanya ini sudah ada di panduan sekolah pondok pesantren kita. Setiap pondok pesantren membuka madrasah mesti sudah siap dengan ajaran-ajaran dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mulai balik. Nah, itu sebabnya sekarang mulai kita itu mulai dari niat kita harus kita perbaiki, harus kita ikhlas untuk menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kita yang kita pelajari di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan. Itu bimbingan baik dari sekolah maupun dari rumah. Kemudian doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, apa tujuan hidup kita di dunia ini?
Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu ya. Sebagai muslimah yang tujuan hidup kita setelah di dunia ini ada tujuan kita hidup di akhirat yang lebih panjang. Jadi niat baik kita, niat di dalam hati kita itu harus kita atur dan perbaiki sesuai menurut hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Niat semata-mata karena Allah menuntut ilmu, niat beribadah semata-mata karena Allah. Bagaimanapun besarnya pekerjaan atau amal ibadah kita, tanpa niat tidak ada artinya. Sebaliknya, walaupun pekerjaan kita itu dunia, tapi diawali dengan niat yang baik, itu menjadi ibadah. Nah, kemudian kita itu mulai dari bagaimana cara mendidik putra-putri kita itu lebih awal. Misalnya kalau sudah masuk TK, ada caranya kita didik sesuai menurut umurnya. Ya, kita contohkan kalau orang sedang sholat, kita bawa, kita perlihatkan. Orang-orang sholat, ada orang ngaji, kita perlihatkan. Dan kita ajari anak usia TK itu mengenal Tuhan, mengenal Nabi, mengenal keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sudah MI itu umurnya sudah 6 tahun ya, kita latih berpuasa, kita latih untuk beribadah. Kita itu bimbing. Sekolah memberikan pelajaran, tapi bimbingan itu harus dari ibu, dari keluarga juga, dari rumah juga. Nah, jadi harus kita kontrol, ada pengontrolan, bimbingan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana kita suruh dia sholat, suruh dia puasa? Awal-awalnya biasanya anak-anak variasi, ada yang sembahyangnya rajin, ada yang kurang. Kita kasih perangsang. Misalnya, kalau kamu rajin sholat setiap pagi, saya akan kasih hadiah ini. Misal apa? Tapi jangan sampai hadiah yang muluk-muluk terus sudah bisa kita berikan. Karena anak itu akan berpikir nanti, kalau nanti saya berikan misalnya apa yang tidak bisa kita beli, nanti saya kasih ini banyak-banyak, dia bilang, tapi besok tidak ada kenyataan. Anak itu akan mikir, nah ini bohong jadinya ibu saya. Nah, jadi rangsanglah, hadiahlah menurut apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan kita janji-janji tapi tidak ditepati. Itu besar artinya di anak-anak kita. Kemudian siapa yang rajin puasa Ramadan? Kalau puasa kan bertahap. Kalau dia masih misalnya kelas 1, latihlah setengah hari. Atau besok tahun belakang sudah menjadi 2/3 hari. Nah, besok tahun ketiganya sudah biasa. Nanti kenapa kita latih dari awal? Semua ajaran-ajaran agama itu kita latih dari awal supaya pas besok, kalau sudah dia menjadi kewajibannya, sudah mukallaf, sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri, sudah balik, dia sudah semuanya sudah dia pelajari, sudah biasa dia kerjakan. Jadi tidak berat. Itu sebabnya latihannya itu dari awal, didikannya itu dari awal. Jangan sampai ibu-ibu setelah menyerahkan anaknya di sekolah terus tanggung jawab gurunya aja itu, terus dilepas. Tapi itu pendampingan di sekolah itu sedikit sekali waktunya. Tapi pendampingan di rumah itu lebih luas. Kita awasi, apalagi masa-masa sekarang kan semua anak-anak kecil sudah pegang HP ya. Nah, jadi kalau anak-anak masih SD, masih TK,
Kalau masih TK lebih baik tidak pegang HP. Tapi saya lihat sekarang ibunya tidak mau tahu. Pokoknya dia itu dapat mengerjakan yang lain dikasih aja. Nih pegang. Sebenarnya kalau masih TK itu tidak usah. Nah jadi kalau sudah bisa misal MI pegang-pegang HP, mungkin bisa disetting acara-acara di HP itu ya, bisa disetting apa-apa yang tidak boleh, norma-norma apa yang tidak boleh dilihat sama anak-anak. Dan kita harus awasi, karena sekarang anak-anak MI saya lihat banyak yang sudah balik. Ada yang kelas 4 sudah main, ada yang sudah kelas 5 sudah main. Jadinya mungkin faktor kesehatan, faktor makanan lebih baik atau bagaimana. Nah jadinya itu mungkin faktor kesehatan. Kan di agama itu orang baru dikatakan haid sudah umur 9 tahun. 9 tahun itu pun kalau dia kurang-kurang 6 hari, 9 hari sudah termasuk itu. Sudah termasuk dia haid. Darah haid bukan darah istihadah. Nah kalau di agama, kemudian jadinya kalau dia kelas 3 haid, berarti haid dia itu sudah usia haid, karena sudah cukup umurnya 9 tahun. Jadi kita harus waspada. Kemudian besok ibu-ibu Nahdia, calon ibu-ibu muslimat, calon ibu-ibu rumah tangga, supaya setiap anak kita lahir itu kita tahu jamnya, kita tahu harinya dan bulannya, tahunnya. Kalau sekarang itu sudah ada akte ya, itu gunanya akte kelahiran. Kalau dulu kapan sih dia lahir Bu? Pokok zaman zaman dengan sama mata ya untuk lahir cukup pengkena menu, tapi dia tidak tahu zaman mata itu bulan apa. Nah kenapa kekurangan kita itu ini di agama nanti menghitung tahunnya kalau terjadi haid, umur usia berapakah dia haid. Nah jangan-jangan karena kecil badannya, kemudian pas umur 9 tahun keluar darahnya, dikata ini istihadah darah penyakit, soalnya girang lalu-lalu mungkin dia terseher macam. Nah ada rentetannya, ada sangkut pautnya dengan masa haid, supaya menghukum anak kita itu besok dia itu haid umur berapa, supaya keruang hukumnya. Ini darah haid apa darah istihadah. Nah itu sebabnya penting sekali akte kelahiran. Nah jadinya penting sekali akte kelahiran supaya kita itu tepat caranya menghukum, memberikan hukum kepada anak-anak kita. Kemudian jangan marah-marah caranya, berikan dia pengertian. Misalnya berikan contoh, kalau dia nonton TV, dekati dia nonton TV, apa yang dia suka di TV itu. Nah kalau misal biasa di TV itu kan, kalau kita dengar ceramah selang-seling, orang mengerjakan yang tidak kan, ada sponsor, ada ini, sponsor permen aja harus dia ciuman. Caranya sekarang, benar? Kenapa kok sponsor permen harus saling cium? Kan ini, nah kalau dia lewat sponsor itu sedang anak-anak sedang, kasih tahu bisik ya. Nah ini cara yang salah, tidak boleh di dalam agama, berdosa besar kita ini. Nah kita tahu supaya jangan ikuti ini, kita bisik jangan ikuti ini. Itu sebabnya perlu kita itu seleksi apa-apa yang dikerjakan anak kita di dalam rumah kita. Sekarang ini gampang, orang bikin dosa, bikin apa-apa di dalam rumah. Kadang-kadang pagi dia tidur, terus dia berselimut, tapi di dalam selimutnya itu dia nonton, dia pegang HP, nonton apa dia kerjakan. Nah, jadi supaya jangan dia begitu, anak-anak kita berikan dari sejak dini. Oh ini namanya tidak boleh. Misalnya kalau kita nonton jangan sembunyi, kita tidak larang. Kita boleh nonton, kita tidak larang, kita supaya dia ngerti.
nonton aja di depan. Makanya TV tidak boleh ditaruh di ruang-ruang tertutup, harus di ruang yang bisa kita lewat, supaya bisa kita kontrol apa yang kita harus pahami, apa yang senang anak kita itu. Nah, kalau dia senang nonton ini, tapi nanti kan ada kan cerita cerita-cerita orang Jepang, cerita-cerita orang-orang luar negeri. Yang dia senangi itu bukan dia senang alur ceritanya, dia senangi. Nah, kalau dia senang alur ceritanya, nanti lihat penampilannya bagaimana orang di film itu. Nah, kasih tahu kalau begini kita ini dengan orang yang punya orang ini beda agama. Kalau dia itu agamanya dia orang kafir, misal orang bukan Islam. Kalau kita orang Islam, apa bedanya orang kafir sama orang Islam? Jauh. Kalau orang kafir itu nanti masuknya ke dalam neraka. Kalau kita masuknya ke dalam surga. Itu sebabnya kita jaga dia itu kalau pakaiannya begini-begini, jadinya kalau kita tidak boleh. Nah, kasih tahu dia, jangan larang sama sekali, berikan dia ilmu untuk supaya dia masuk akal dia di dalam. Jangan nenek wah kanggo. Nah, supaya akalnya itu memikirkan begini. Kita tidak boleh berpakaian begini karena kita itu agamanya agama Islam. Nah, jadinya apalagi sudah masuk kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu paling penting itu karena dia sudah beranjak ke puber. Sudah merasa, kan kelihatannya lain nanti. Anak-anak yang sudah puber itu kelihatannya lain, berjab-jabnya lain, senyum-senyumnya lain. Dia sudah bisa ngatur-ngatur dirinya, senang bersolek, itu tandanya sudah puber. Nah, kita berikan, jangan tidak boleh begini. Kita berikan. Kalau masih sanawiyah misalnya, jangan terlalu banyak make upnya, jangan terlalu merah kincunya. Nanti kita bilang, Sida sudah cantik ini biar enggak. Nanti orang-orang tua itulah yang pakai make up tebal-tebal. Misal muslimah supaya supaya dia itu agak muda kelihatan karena dia sudah tua. Kalau Sida sudah cantik ini, enggak pakai make up pun sudah cantik, masih muda, masih ini. Jangan terlalu menor, jangan biasa-biasa saja, lebih baik. Itu kita rayu anak kita. Nah, lebih senang orang ini. Jadi biasanya kan kelihatan orang ya anak-anak kita di sekolah. Kalau yang sering menor cepat dia laku. Makanya yang bilang baru pas ngajar keruan rupanya ada 2-3 yang jap-japannya aduh marak dengan lalu pesta jok embe padahal sekolah. Dendek beak lalantan bekincu laun becat laku. Betul, besok lagi seminggu dilaporkan kawin. Aneh ya baru nih. Nah, jadinya tapi dengan cara yang sopan dan masuk akal. Kalau masih muda-muda, masih tidak usah terlalu tebal-tebal caranya berbedak. Enggak berbedak pun masih cantik karena Sida itu masih cantik. Biar dah orang-orang tua muslimat yang tebal-tebal supaya dia lebih muda kelihatannya. Nah, itu kita guru-guru di anak kita supaya dia tidak ada satupun yang ketutupan di anak dia. Anak kita ada tempatnya curhat. Kalau dia kesel misalnya, dia berani curhat sama kita. Supaya dia apa yang dia rasakan tidak cocok, tidak nyaman, dia itu merasa enak mengutarakannya. Nah, misalnya ndak mau ini, apa alasannya? Nah, jadinya butuh anak-anak itu butuh pendampingan. Nah, namanya aja ibu. Ibu lebih berat fungsinya dari guru. Karena ibu itu adalah madrasatul ula. Madrasah tempat mendidik pertama anak-anak. Nah, jadinya bukan artinya aneh. Kita ini dari pengalaman kita, ada yang merasa kita setengah gagal,
Ada yang, nah jadi itu dari pengalaman kita. Pola asuh kita juga. Misalnya sering ibu-ibu kalau repot nitip anaknya, sudah titip anaknya, bareng mundembian dek pinter. Nah itu akan lain artinya. Karena kita itu tidak lihat apa-apa yang dikerjakan oleh anak. Akan lain, beda sekali jiwanya anak yang langsung pengasuhannya dengan yang tidak langsung pengasuhannya. Jadi jauh bedanya, walaupun 2-3 tahun kita titip akan jauh beda dari segi karakternya, dari segi anunya akan jauh beda. Nah kemudian ini adalah usaha-usaha kita untuk untuk menjadikan generasi-generasi kita menjadi anak yang soleh. Jadinya dari segi makannya kita jaga juga, jangan terlalu sering makan di luar, supaya biasa anak-anak sekarang makannya di rumah tidak mau, tapi uang aja dia mau belanja di luar. Nah jadi kalau bisa supaya kita jangan terlalu sering belanja, mungkin tidak belanja ya tidak bisa, tapi jangan terlalu sering makan di luar, supaya makanan yang kita siapkan di rumah dia bisa nikmati. Kemudian ini usaha kita. Kemudian kalau sudah masuk puber, jangan larang, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita kasih side, boleh-boleh saja. Ada perasaan memang tanpa kita sengaja sudah ada di dalam hati kita kan. Tanpa kita sengaja semuanya sudah ada. Kita dirikan namanya ada rasa simpati, ada rasa kasih sayang di dalam hati kita. Itu adalah salah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laisar rahimu may yarhamu nafsahu khassatan walakinnar rahimu may yarhamu nafsahu wa ghairahu. Karena kita ini kasih sayang, cinta mencintai itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai dirinya saja, tidak mencintai orang lain, itu bukan namanya kasih sayang. Kalau dia cinta kepada dirinya saja, dia itu bukan namanya kasih sayang. Orang yang namanya sifat kasih sayang itu sifat rahman rahim. Sifat rahman rahimnya itu harus kasih sayang kepada dirinya dan kepada orang lain. Sehingga irhamu may yarham irhamu fil ardi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah semua apa yang ada di bumi ini, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang. Kita disuruh mengasihi. Setiap ada rasa cinta, rasa kasih sayang ada di dalam diri kita itu akan menjadi pahala. Walaupun kita kasihan, kasih sayang kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, itu akan menjadi pahala. Maka berkasih sayanglah semua makhluk Tuhan yang ada di dunia, supaya kamu dikasih sayangi oleh semua makhluk yang ada di langit. Nah jadinya kita itu tidak boleh juga mentang-mentang dia yang punya pohon, terus dia tebang-tebang, dia polak-polak, dia patah-patahkan dengan tidak ada kepentingan, tidak ada alasan, ya tidak boleh. Atau menyia-nyiakan burung-burung karena dia tidak dapat makan, tidak memakan burung itu, lalu dia itu menganiaya atau menyakiti, tidak boleh. Karena semua itu adalah makhluk Allah. Nah jadi kasih sayang. Nah jadi mulai anak-anak kita itu kita lihat sudah keruan kok kelihatannya.
dia senang bersolek, senang senyum-senyum, senang berdandan, itu berarti dia sudah memasuki usia puber yang perlu sekali pendampingan, perlu sekali dijaga. Apa kegiatannya, kemana dia pergi, harus kita tanya dengan baik-baik. Bukan tidak boleh, misal saya mau ke mall, boleh ke mall, tapi harus ada siapa temannya. Misalnya kita jangan sampai kita ngalah aja sama anak kita. Kalau ada kesempatan kita ngalah, temen nih apa yang dia mau, supaya kita lihat, supaya dia jangan merasa tertekan sendiri. Misal dia mau katanya ngeliat-liat pantai, silakan, boleh melihat-lihat pantai, karena itu adalah kebesaran Allah. Itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita lihat, supaya menjadi pelajaran kita temani anak kita atau siapa yang kita percayai. Nah, kita temani supaya dia jangan merasa tertekan sendiri. Nah, jadinya itulah yang perlu kita lakukan sambil kita ajarkan seperti tadi. Di madrasah juga diajarkan hukum-hukum agama. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Orang kena tidak boleh berdusta, tidak boleh menggunjing, tidak boleh memfitnah. Ini semuanya diajarkan di madrasah. Tapi nanti praktiknya kita di rumah. Misalnya kita juga jangan berbohong kepada anak-anak. Misal kita nanti saya belikan, misalnya apa? Belikan baju. Besok kita tidak belikan. Makanya janji kita itu sesuai menurut kemampuan. Soalnya nanti dia mikir, kemarin aja ibu saya sudah bohong sama saya. Tapi saya besok kalau bohongi ibu tidak apa-apa, dah sekali atau 2 kali. Jangan-jangan dia mikir begitu, dinilai. Nah, dari itu. Makanya dulu almarhum Kang Guru Mahmud Yasir, kalau kita janji-janji dia diingatkan kita. Jangan, ini dia janji-janji kanak lemak mau berjanji harus tepati janji. Jadi itu supaya dia itu percaya sama kita dan dia itu mempraktikkan, tidak berani berbohong. Kan itu girang karena jadi ina lah. Pokok saya becat taduk wah aneh, pokok becat selesai. Barat beliau mau mainan sama Nino, mainan lema-lema diminta lagi. Apa ini taduk terus lain-lain beliau. Nah, jadi karena kita tidak siap. Nah, jadi jangan sampai begitu. Anak-anak di usia dari kita persiapkan anak-anak yang solehah itu dari sejak dini. Dari TK kita sudah mulai pakaiannya yang agamis, karena kita harus berpakaian gini karena kita orang Islam. Ya, orang yang pakaian buka-buka itu orang dia itu tidak Islam, memang itu pakaiannya beda. Nah, dia ngerti. Besok kalau sudah mulai SD kita berikan yang harus kita kerjakan ini, latihan sholat, latihan puasa. Terus besok kita serah dia ngaji, tapi kita cek di rumah sudah bisa ngaji apa enggak. Dia kelas serah doang lalu tahu apa ngaji, enggak anak nih. Nah, jadinya kita harus teliti sama anak kita, karena anak kita itu adalah generasi kita, tanggung jawab kita, titipan Allah. Ya, tidak sih bertolak belakang rencana pemerintah keluarga berencana dengan agama, tidak bertolak belakang. Kalau kita pikir-pikir, bukan kita di stop sama sekali untuk melahirkan anak, tapi sesuai menurut kemampuan kita. Misal kalau Side bisa melahirkan 10, silakan melahirkan 10, tidak apa-apa, tapi semua dijamin. Seperti Tuan Guru Anas Hasri, dia banyak anaknya tapi bertanggung jawab, semuanya terdidik, semuanya sarjana, semuanya sudah tamat. Jadinya itu namanya banyak tapi berkualitas. Jangan banyaknya saja tapi tidak bisa kita urus, itu yang dilarang. Kalau kita mampu, kita misalnya 4 dulu, nanti nambah. Setelah 4 jadi kita buat lagi. Nah, jadinya saya aja terus terang merasa, kalau kita merasa menyesal tidak boleh ya. Saya merasa kekurangan sangat, karena 4 anak saya hilang 1 tinggal 3.
lagi jauh tempatnya tinggal 2, jadinya kemana-mana harus berombongan satu keluar, masuk rumah sakit semuanya di rumah sakit, tidak ada yang nunggu rumah. Nah jadinya miskin sekali rasanya karena kekurangan generasi. Jadi alhamdulillah orang-orang senang saya lihat kalau banyak anak kita sekali-kali ngawinan 4. Nah jadi kalau 12 3 kali pesta meringkas. Nah jadinya itu menarik sekali, menarik perhatian. Jadi bukan artinya keluarga berencana itu 2 tahun tidak boleh melahirkan, 2 tapi teratur. Ini anak kita sudah teratur, kita itu bertanggung jawab dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya, dari segi pangannya. Kita itu harus bertanggung jawab punya anak. Itu sebabnya ibu-ibu harus siap. Itu sebabnya pemerintah ada program pemerintah kawin harus usia berapa? Minimal 19 atau 20 tahun. Karena kenapa? Kita lihat yang kawin usia kelas 1, kelas 2, aliyah itu rata-rata broken home. Rata-rata tidak bisa mengendalikan rumah tangga. Siapa yang sedih? Kita yang sedih melihatnya. Karena nanti anaknya berpisah, dia itu berpisah, kadang-kadang kalau sudah matang, misal sudah kuliah, jadi wawasannya lebih lebih luas. Tidak ada seorang pun kaya dari dalam perut ibunya atau cukup dari perut ibunya. Jadi lebih matang berpikir kalau sudah dewasa, sudah kuliah. Nah jadi rata-rata yang kawin di usia muda itu rata-rata bermasalah rumah tangganya. Nah itu sebabnya pemerintah dengan program agama itu tidak bertolak belakang sebenarnya. Karena pemerintah itu kepingin melihat rakyatnya supaya sejahtera. Kepingin melihat rakyatnya supaya menjadi generasi bangsa, generasi agama yang berkualitas. Nah itulah tujuan dari agama juga, tujuan agama. Kemudian sekarang apa-apa yang tidak diperbolehkan, seperti tadi kita didik dari awal, jangan mentang-mentang dia kecil, biarkan dia masih kecil, jangan. Karena kalau dia terbiasa dari kecil, sulit pengendaliannya setelah besar. Biasa dia itu tidak berjilbab. Nah, kalau biasa dia tidak pakai jilbab, di masa-masa pubernya sudah sulit itu. Karena dia mau di masa-masa puber dia mau tampil beda, tampil lebih cantik, memperlihatkan rambut-rambutnya yang keriting, yang ikal, poni-poniannya. Nah, kadang-kadang dia mau pakai jilbab tapi masih keluar poni-poninya. Nah jadi itu sulit kita mengarahkan kalau dia sudah besar. Itu sebabnya kita berikan ajaran agama, mana yang tidak boleh, mana yang boleh itu dari sejak dini. Dan harus pendampingan orang tua itu harus tetap walaupun kita di rumah. Kemana anak kita pergi, apa tujuannya. Kalau ada juga mau pergi kemana, mau pergi ngaji, dicek di tempat ngajinya enggak ada. Cek di rumah enggak ada, dia kemana, ini harus dicari. Nah, jadi karena anak-anak yang usia puber itu masih masih belum stabil pemikiran, belum kepikiran di otaknya itu ini apa efeknya, ini apa anunya, itu belum, masih senang-senangnya aja yang dia ikuti. Nah, jadinya harus kita ada pendampingan dari orang tua. Pegang HP harus kita kontrol, nonton TV harus kita kontrol, keluar rumah harus kita kontrol, pergi sekolah juga kita cek. Nah, kita kontrol supaya anak-anak menjadi generasi yang sehat agamanya, sehat jasmaninya, sehat pikirannya. Nah, jadinya nanti anak-anak yang kecil ini jangan dikira nanti kalau dicek sama ibunya dia marah. Saking ibu itu saking cintanya kepada anak-anaknya.
Mungkin itu yang perlu. Mana yang tidak boleh ini kita ajari, tidak boleh berbohong, tidak boleh apa yang ada menjadi pelajaran kita di sekolah itu tidak boleh dan boleh itu sudah diajarkan semua di pondok pesantren. Tinggal kita sebagai ibu menjadi pendamping di rumah. Kita ajak berjamaah karena sholat berjamaah ini lebih besar pahalanya 20 derajat. Kalau kamu dikasih uang, mana kamu pilih 1.000 apa 10.000? Pasti bilang 1.000 atau 27.000. Pasti dia bilang 70. Nah ini kalau kita besok ceritakan bagaimana cerita ini istri Nabi, ini bijan Nabi. Nah kemudian sudah tahu ini siapa istri perempuan pilihan di dalam agama Islam, sudah tahu perempuan yang akan masuk surga pertama kali. Ada 4 perempuan yang akan masuk surga dan menjadi perempuan pilihan. Yang perempuan tangguh, perempuan pemberani, perempuan solehah, perempuan yang luar biasa. Itu ada 4 orang perempuan yang akan pertama masuk surga dan menjadi perempuan pilihan. Pertama, Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam itu anaknya sama Imran. Siti Maryam itu saking salehnya itu dia dapat pengasuhan pemeliharaan dari Nabi Zakaria, diasuh di bawah asuhan Nabi Zakaria. Sehingga karena salehnya, karena ketakwaannya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan, dengan pendidikan, dengan pendampingan yang baik dari Nabi Zakaria, Siti Maryam itu diberikan setiap dia lapar, setiap dia berhajat kepada makan, langsung dibawakan hidangan dari surga. Merinding. Langsung setiap dicek sama Nabi Zakaria, sudah ada hidangannya dari surga. Dari manakah hidangan ini? Allah yang memberikan. Nah, jadi walaupun kita tidak kita yakin Allah itu maha pemberi, maha kasih sayang. Jadinya itu perempuan-perempuan yang pertama kali akan memasuki surga. Mudah-mudahan kita Nahdiyat, Muslimat yang ada ini, mudah-mudahan kita menjadi pengiring beliau-beliau yang akan masuk surga. Kemudian yang kedua, Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah itu? Yaitu istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya nanti bisa lihat sejarah. Bagaimana keuletannya, bagaimana kegigihannya, bagaimana kemurahannya, mensupport, mendukung keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya, sehingga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertarik kepada perempuan lain semasa beliau masih hidup. Jadi bagaimanakah siapa yang mau melihat suaminya tidak tertarik kepada orang lain? Silahkan ikuti sejarah Siti Khadijah, yaitu Ummul Mukmin. Jadinya Ummul Islam, Ummul Mukmin. Yang pertama kali yaitu ibu-ibunya orang Islam, orang mukminin mukminat. Nah, jadinya Siti Khadijah luar biasa. Harta bendanya dikeluarkan untuk perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad karena merasa cukup, merasa puas dengan pendampingnya dari Siti Khadijah, dia tidak pernah melirik perempuan manapun karena merasa cukup dengan permaisuri beliau yang namanya Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad tidak tertarik kepada perempuan lain semasih ada Siti Khadijah. Jadi bagaimana perempuan itu? Nanti bacalah sejarahnya. Kemudian yang ketiga, orang perempuan yang ketiga yang akan masuk surga
yaitu Siti Asyah binti Muzahim. Siti Asyah binti Muzahim, istrinya orang kafir, raja kafir, yaitu Fir'aun. Tapi biar dia jadi istri orang kafir, dia tidak pernah percaya kepada suaminya. Dia selalu memohon, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Quran doa-doanya Siti Khadijah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu doa Siti Asyah. Tercantum di dalam Quran, dia pelihara haji. Ya Allah, bagaimana tingginya namanya Siti Asyah itu, berani dia mohon, bikinkan saya mahli gaya di dalam surga. Siapkan saya mahli gaya di dalam surga. Ya Tuhanku, berikan saya mahli gaya, buatkan saya mahli gaya di dalam surga, dan jagalah haji dari Fir'aun dan semua perbuatan jahatnya, perbuatan syiriknya, dan dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah, itu yang akan menjadi perempuan ketiga masuk surga. Kemudian yang keempat yaitu putri tercintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Fatimah binti Rasul. Ini putrinya yang sangat saleh, yang sangat patuh, yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri dari Sayyidina Ali. Kita contoh bagaimana kesalehannya, sehingga beliau ini Siti Fatimah, ada tasbih ceritanya waktu mengajar Sayyidina Ali menanya sama murid-muridnya, maukah kamu sekalian mendengar atau dibacakan sejarah tasbihnya Siti Fatimah? Tasbihnya Siti Fatimah, mau dia bilang. Nah, tasbihnya Siti Fatimah, dia itu orang yang zuhud. Walaupun putri Nabi, dia tidak pernah mau merasa lebih di dunia ini karena lebih cinta kepada akhirat. Nah, beliau itu pada satu saat, karena dia kerjakan sini, kalau sekarang ya semua pakai mesin. Kalau dulu zaman beliau niki menggiling gandum dengan tangannya sendiri, mengambil air dengan anaknya sendiri, sehingga tangannya Siti Fatimah itu lamun mara itenu mun wah kuat mujak bekembiaran lek tinu. Bebuntul-buntul lek iman. Itu Siti Fatimah, buntulan arak lek iman, karena beliau sendiri yang menggiling gandum, yang membawa, sehingga dadanya itu agak keras, agak mencul ya ceritanya, karena dia membawa air sendirian. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan tanpa pembantu. Tapi tetap dihimbau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayahnya, anakku, silahkan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kerjakan pekerjaan rumah tanggamu sendirian itu lebih baik. Nah, jari nani dek mentang-mentangan nilai jari senina tuang guru harus punya pembantu telu, harus punya pembantu, padahal semangat tidak mampu. Nah, jari ini Nadia calon-calon ibu tamunara dengan ini calon-calon pengantin, maka wah kena menemui tuang guru sak bajang. Nah, termasuk tuang guru sak balu-balu ya. Nih para tuang guru kemudian meninggal istrinya, kemudian tuang guru yang belum kawin. Saya bilang besok kalau tuang guru mau menikah, sudah harus melamar Nahdiyah. Nanti muslimat yang jadian lamar di muslimat, Nahdiyah dilamar lewat muslimat, karena muslimat itu ina sih Nahdiyah. Nah, jadi itulah kiat-kiat kita dari itu. Nah, setelah kita tadi itu usaha dari A sampai Z dengan hukum agama kita terapkan dengan ini, lalu kita berdoa dan tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah usaha maksimal,
kita itu menyerahkan, tawakal kepada, baru kita tawakal, jangan tawakalnya dulu, belum usaha. Kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada misal sudah usaha, tawakal, berdoa sudah ada yang tidak sesuai menurut harapan kita, yaitu adalah ujian. Itu adalah karena semua kita ini di dunia tetap akan dikasih, sudah susah, sudah senang. Jadinya fa inna ma'al usri yusra. Selalu ada itu. Karena di dalam Quran sudah menjelaskan susah senang itu selalu bergantian. Itu sebabnya dikala kita senang jangan melonjak-lonjak kesenangan kita. Jangan terlalu pede. Ingatlah akan segera datang kesusahan. Dikala kita susah jangan terlalu sedih sampai melupakan segalanya, karena setelah kita susah ini akan datang kesenangan. Nah, jadinya kita kalau di atas jangan terlalu pede di atas, tapi kita menoleh ke bawah supaya kita itu jangan hilang kestabilan kita. Nah, jadinya kita hidup sebagai muslimah supaya sebagai nahdiyat, supaya membawa barokah, membawa kesejukan untuk umat generasi kita, gitu. Nah, kemudian itu yang perlu sekali yang sampaikan, setelah kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, tujuan akhir adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetap kalau kita, karena kebahagiaan akhirat itu kita usahakan di dunia, bukan di akhirat. Itu sebabnya harus kita itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ndendek lagu kenen bahagia nih lihat dunia nih parah nih, senang-senang taik motor, sugul sama hotel. Tidak. Yang namanya bahagia itu relatif. Bahagia itu ndek nani nih calon hadiah PT menir. Saya yang mau cari suami yang kaya, yang keren, yang apa? Tidak selamanya orang kaya, orang gagah itu mendatangkan kesejukan. Itu sebabnya kita minta kepada Tuhan, kita musyawarah sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Jadinya yang namanya bahagia itu relatif. Orang bahagia walaupun yang namanya laisal gina ginan nafsi walakinnal gina laisal gina ginal mal walakinnal gina ginan nafsi. Tidak selamanya orang banyak bergelimang harta itu akan bahagia. Tapi berbahagilah dengan mensyukuri nikmat Tuhan yang kita diberikan. Misalnya kita diberikan rezeki hari itu cuma kelor, alhamdulillah kita bisa makan enak, bisa ada menjadi sanggup kita beribadah. Besok diberikan ayam, alhamdulillah. Tidak kita susah harus makan ayam, harus makan ini, harus makan ini. Terimalah, syukurilah apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak selamanya orang makan enak itu juga bahagia. Kadang-kadang yang makan enak terus cepat sekali di stop. Biasa periksa dokter, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, karena sudah habis jatahnya. Karena kita hidup di dunia ini sudah ditentukan apa yang kita makan, sekian yang kita makan, ini yang hidup kita itu sudah ditentukan semua. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Itu sebabnya kalau kita habiskan jatah kita lebih dulu kita dilarang. Jangan makan ayam terlalu banyak, jangan makan daging terlalu banyak, karena sudah kita habiskan duluan. Kalau kita sedikit-sedikit secukupnya, lama caranya. Ini boleh makan ayam sampai dia tua katanya. Karena kita itu sedikit-sedikit makannya, jadi belum habis. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Siapa-siapa nih Nadia dengar, siapa-siapa yang rajin akan pandailah dia walaupun sederhana otaknya. Siapa-siapa yang hemat akan kayalah dia. Kaya artinya cukup, ya.
Kayak artinya cukup. Dari dedek ngereman lemak. Itu lamun tah cukup mangan minum tahu beli kelambi marak nanin darat pada hadiah kelambi 10 badean dek tahu hitung kelambi muslimat maupun hadiah dan narak tahu hitung kelambi. Jadi alhamdulillah semuanya itu sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan, banyak-banyak bersyukur kepada Nabi kita, banyak-banyak bersyukur kepada pendiri Nahdlatul Ulama yang telah memberikan, yang telah membuatkan kita wadah-wadah perjuangan, doa-doa perjuangan, doa-doa keselamat hizib ini adalah luar biasa. Lamun tapi hizib si Maulana saja. Berembe jaga jarin. Nah, alhamdulillah kita sering-sering membacakan Maulana Fatihah, menjalankan doa untuk keluarga, lebih-lebih umum. Kita contoh juga apa contoh dekat dari keluarga pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana umi-umi kita itu dia punya fungsi masing-masing untuk mendukung perjuangan Maulana Syekh. Sering tangiri, ada menjadi bendahara, ada menjadi pemegang ini, ada menjadi semuanya itu menunjang perjuangan Maulana Syekh. Itu sebabnya ini besar karena dukungan daripada permaisuri beliau, istri-istri beliau. Kemudian panutan kita yang sekarang adalah putri tercintanya, putri yang soleha, yang taat kepada Allah dan ibu bapaknya, yaitu Umi Hajah Siti Raihanun Zainul. Kita doakan mudahan beliau tetap sehat walafiat dan panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga di ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini ya. Nafiaran walaupun jauh dari cukup, kurang lebihnya karena ini maklum, kita mohon maaf dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk yang lebih mantap, yang lebih matang. Mudah-mudahan besar hatinya. Dan terima kasih kepada panitia penyelenggara. Mudah-mudahan tetap eksis dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan mudahan untuk kemajuan agama nusa bangsa lewat organisasi Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Amin.